Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Alhamdulillah ya, sehat semua. Nah, sekarang Ibu mau cek dulu kehadirannya. Apakah hadir semua? Oh, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sekarang sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang, apakah ada yang tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, betul sekali. Kita akan belajar pelajaran Al-Quran hadis tentang surah Al-Fatihah. Baik, nah sekarang surat Al-Fatihah yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang surah Al-Fatihah, yang kedua tentang bacaan dan terjemah surat Al-Fatihah, dan yang ketiga kandungan dari surah Al-Fatihah. Nah, pembahasan pertama tadi apa? Tentang surah Al-Fatihah. Nah, apakah ada yang tahu apa arti dari surah Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah artinya adalah pembuka atau pembukaan. Ya, maksudnya surah Al-Fatihah ini adalah pembuka dari seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, dan surat Al-Fatihah itu surat yang urutannya pertama dalam Al-Quran. Kemudian surat Al-Fatihah memiliki 7 ayat. 7 ayat dan termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Ya. Kemudian surah Al-Fatihah dibaca minimal 17 kali dalam sehari semalam pada saat kita melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kemudian nama lain dari surah Al-Fatihah yang pertama As-Sab'ul Matsani. Apa arti dari As-Sab'ul Matsani? Nah, artinya adalah 7 yang berulang-ulang, karena Al-Fatihah adalah 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang dalam sholat. Kemudian nama yang kedua adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ummul itu artinya ibu atau induk atau inti dari Al-Quran. Nah, dinamakan Ummul Quran karena surah Al-Fatihah mengandung seluruh isi di dalam Al-Quran. Tadi kan kita sudah membahas pembahasan yang pertama tentang surah Al-Fatihah. Nah, sekarang yang kedua yaitu bacaan dan terjemah dari surah Al-Fatihah. Nah, sebelumnya marilah kita baca bersama-sama surat Al-Fatihahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kemudian arti dari ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan yang keempat Maliki yaumiddin. Artinya pemilik hari pembalasan.
Dan yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dan ayat yang keenam adalah ihdinas syiratal mustaqim. Artinya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan arti dari ayat ke-7 atau ayat terakhir yaitu syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, itu bacaan surah Al-Fatihah dan terjemahannya. Nah, sekarang beralih ke pembahasan yang ketiga, yaitu kandungan dari surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah itu mengandung tentang apabila kita ingin melakukan pekerjaan yang baik, hendaknya kita memulai dengan mengucapkan kalimat basmalah atau bismillahirrohmanirrohim, dan mengakhiri pekerjaan tersebut dengan kata hamdalah atau bacaan hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sebelum memohon pertolongan, memohon ampun kepada Allah, hendaknya harus dimulai dengan kita taat beribadah kepada Allah, beramal soleh, dan hanya memohon kepada Allah. Hal ini seperti ketika kita ingin mendapatkan nilai yang bagus dari guru. Tentunya kita harus apa dulu? Kalau menginginkan nilai yang bagus, berarti kita harus belajar terlebih dahulu. Nah, kemudian tadi ada kata Ar-Rahman atau Maha Pemurah, ya. Kenapa Ar-Rahman Maha Pemurah? Nah, dalam salah satu nama Allah yang bermakna bahwa Allah memberi rizki yang berlimpah serta karunia-Nya kepada makhluknya. Dan kemudian sedangkan Ar-Rahim Maha Penyayang, artinya bahwa Allah senantiasa bersifat Ar-Rahmah atau Ar-Rahim, yang menyebabkan Dia selalu melimpahkan rahmatnya kepada makhluknya. Karena itu sudah sepatutnya kita harus bersyukur. Salah satunya yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin setelah melaksanakan tentunya pekerjaan yang baik, ya. Mungkin itu penjelasan tentang kandungan dari surah Al-Fatihah, ya. Sekian pembahasan dari pelajaran tentang surah Al-Fatihah ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas lagi pelajaran-pelajaran berikutnya di minggu depan, ya. Jadi sekarang tugasnya di rumah adik-adik semuanya atau anak-anakku sekalian untuk menghafal surah Al-Fatihah dan artinya, ya. Jadi minggu depan Ibu tes apakah pembelajaran kali ini bisa dipahami atau tidak oleh kalian, ya. Maka dari itu tugasnya tadi apa? Menghafal bacaan surah Al-Fatihah dan
artinya. Ya, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin setelah ini kita bisa istirahat ya. Jadi jangan lupa minggu depan hafalan ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.